Saya kira saya ingin mengingatkan yang mengatakan Islamfobia di Singapura itu menurut saya agak kurang tepat. Kenapa? Karena kalau kita lihat presidennya Singapura ya saat ini adalah seorang berbangsa Melayu, seorang perempuan, seorang Muslim, dan seorang yang menggunakan hijab. Presiden Singapura hari ini adalah Halimah Yacob. UAS ya, Ustadz Abdul Somad yang ditolak kedatangannya ke Singapura. Ini kemudian kan di Indonesia sendiri memunculkan berbagai kehebohan lah ya, maksudnya terjadi dinamika bagaimana masyarakat banyak menyampaikan kritik baik ke pemerintah Kemenlu kita ataupun ke pihak Singapura tentang penolakan ini. Kunjungan Ustadz Abdul Somad ke Singapura dengan berbagai alasan, misalnya Singapura pun telah memberikan konfirmasinya, tapi kemudian kan polemiknya adalah banyak gitu orang Indonesia tanda kutip ya para koruptor yang baik itu BLBI dan lain sebagainya yang sampai saat ini berada di Singapura nyaman-nyaman saja gitu loh, mereka merampok uang negara. Tapi kemudian kan ini Abdul Somad, misalnya Ustadz Abdul Somad dikatakan ada ceramahnya yang dianggap menimbulkan kebencian dan lain sebagainya yang belum tentu bisa terverifikasi juga gitu kan. Nah, ini seperti apa nih Bang Marker melihatnya tentang Ustadz Abdul Somad? Ya, saya kira ini menarik ya, kasus Abdul Somad dengan pemerintah Singapura ya. Satu sisi kita ingin sampaikan bahwa kan banyak berita yang berkembang di masyarakat bahwa ada Islamfobia ya yang meliputi kawasan di Asia Tenggara ini ya. Kira-kira di Singapura juga seperti itu. Saya kira saya ingin mengingatkan yang mengatakan Islamfobia di Singapura itu menurut saya agak kurang tepat. Kenapa? Karena kalau kita lihat presidennya Singapura ya saat ini adalah seorang berbangsa Melayu, seorang perempuan, seorang Muslim, dan seorang yang menggunakan hijab ya. Presiden Singapura hari ini adalah Halimah Yacob. Ya, beliau tampilkan di publik sebagai seorang muslimah yang smart gitu dan bisa menduduki satu jabatan sebagai kepala negara ya. Meskipun di Singapura kan bukan presiden itu kan bukan juga hanya kepala negara, bukan kepala pemerintahan gitu. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam di Singapura itu dihargai ya, dihormati ya, ada kebebasan ya, meskipun dalam dalam satu koridor tertentu begitu juga diberikan gitu. Nah, saya kira di sini ada satu misunderstanding, ada kesalahpahaman antara pemerintahan Singapura dengan Abdul Somad gitu. Nah, misunderstanding ini bisa jadi ada orang ketiga yang memberikan informasi yang salah ya mengenai Abdul Somad gitu. Dan saya kira itulah yang terjadi gitu loh. Ada satu misunderstanding sehingga kemudian menjadi ramai di dunia di publik Indonesia bahwa ada kesan pemerintah Singapura tidak menghormati ya satu kebebasan yang seluruh dunia akui bahwa seseorang itu bisa mendapatkan kebebasan untuk masuk dan meninggalkan negara itu dalam waktu tertentu gitu. Dan kita ini kan di ASEAN ini kan sudah bebas visa ya. Artinya siapapun warga negara dari seluruh kawasan Asia Tenggara ini yang mau pergi mengunjungi familinya ya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak melanggar hukum itu tidak boleh ada yang melarang. Itulah satu sovereignty, itulah satu kedaulatan. Dan saya kira misunderstanding ini dampaknya luas. Bahwa di satu sisi di kalangan di Indonesia itu ada muncul satu sikap ya ketidaksukaan terhadap pemerintahan Singapura. Singapura dianggap negara pelindung koruptor. Singapura dianggap hanya memanfaatkan Indonesia, mengeruk uang-uang orang kaya yang kemudian orang-orang kaya itu merampoknya dari Indonesia, melakukan korupsi dan influence trading dan sebagainya. Tapi dia menginvestasikan uang hasil rampokannya itu kepada di Singapura gitu. Jadi Singapura dikenal sebagai money laundering ya dari tindakan-tindakan para
koruptor kelas kakap gitu. Nah, kebencian terhadap Singapura ini tidak baik ya buat negara Singapura itu sendiri gitu. Nah, sementara kalau kita lihat media-media di Singapura itu melaporkan bahwa mereka mendapatkan satu kesan bahwa Abdul Somad adalah sosok ekstremis, sosok yang mengajarkan segresi, sehingga sosok seperti itu tidak layak untuk masuk Singapura gitu. Nah, padahal kita tahu bahwa Abdul Somad itu tidak sedang membicarakan orang lain gitu. Kalau kita lihat Abdul Somad ini kan seorang penceramah, dan dia bicara menceramah di kalangan umat Islam saja, ya kan? Dan di kalangan umat Islam itu memang punya satu nilai-nilai tertentu yang kemudian kalau seandainya itu didengarkan sama umat yang lain, dan tentunya akan terjadi kesalahpahaman gitu. Dan saya kira di semua agama begitu. Nah, ini yang jadi kesalahpahaman. Sebenarnya ini biasa saja gitu loh, ceramah Abdul Somad. Kalau kita lihat Abdul Somad tidak dinyatakan sebagai teroris di Indonesia, tidak. Beliau juga tidak dinyatakan ekstremis oleh Majelis Ulama Indonesia, tidak gitu. Abdul Somad hanyalah seorang pendakwah yang dia pengen agama Islam ini mendapatkan satu ajaran yang komprehensif di mata masyarakatnya gitu, bukan ajaran yang separuh-separuh sehingga salah memahami agama. Itulah hakikat seorang pendakwah gitu. Dia ingin mencerahkan masyarakatnya dengan nilai-nilai agamanya gitu. Apa itu salah? Kan tidak salah gitu. Banyak juga di agama lain seorang misionaris juga melakukan hal yang sama gitu. Ya, selama caranya ditempuh dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum, tidak ada yang salah tentang itu. Ini kan satu kenyataan dalam kehidupan gitu. Nah, Singapura tidak membaca itu. Menurut saya di publik Singapura hanya mendapatkan satu informasi yang kesannya bahwa seorang pendakwah itu ya terutama Abdul Somad itu dianggap seorang ekstremis dan pengajar dari segregitas gitu, keterbelahan dari masyarakat. Sebetulnya tidak gitu. Malah segregitas itu, keterbelahan masyarakat itu malah selalu disampaikan oleh media-media massa. Gitu. Itu yang aneh menurut saya. Para pendakwah-pendakwah kita ini termasuk Abdul Somad ini malah menyerukan persatuan dan kesatuan. Ya, bersatu untuk melawan yang jahat gitu loh. Bersatu untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran bersama-sama. Menurut saya di poin itu ada keliruan. Nah, yang kemudian kita ingin sampaikan adalah pemerintah Singapura ini harus segera menyadari kesalahannya, bahwa mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang sosok Ustadz Abdul Somad ini, sehingga kalau boleh kita menyarankan kepada pemerintah Singapura bahwa pemerintah Singapura kemudian meralat ya apa istilahnya notice notulennya ya kepada UAS. Dan saya kira UAS akan istilahnya akan sangat bersenang hati juga kalau kemudian pemerintah Singapura secara officially mengizinkan beliau untuk datang ke Singapura gitu. Keep in mind ya bahwa Ustadz Abdul Somad itu, UAS itu datang ke Singapura kan bukan untuk berdakwah. Dia datang untuk menemui keluarganya gitu. Jadi tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan dari kedatangan beliau. Dan ini kan satu perjalanan biasa saja, perjalanan warga negara Indonesia mengunjungi sanak saudaranya di negara lain, dalam hal ini adalah di ASEAN, dan ASEAN itu sudah bebas visa gitu. Nah, dengan cara itulah pemerintah Singapura mengizinkan Abdul Somad untuk berkunjung ya untuk beberapa hari, tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku untuk umum gitu. Dan dengan begitu ya publik di Indonesia akan apa istilahnya respect dengan pemerintahan Singapura, dan saya kira tidak perlu ada ketegangan antara Indonesia dengan Singapura gitu loh. Dan menurut saya tuduhan orang yang mengatakan Islamfobia itu ada di Singapura itu bisa juga tidak benar, karena pemerintah Singapura menunjukkan hal-hal yang baik gitu. Gitu, Bro. Ya memang kalau kita simak ya, ini ada sebuah paradigma. Halo? Ya, bagus kok suaranya. Ya. Oke, ya memang ini ada sebuah paradigma ya, semacam pembelokan informasi dari sebagian orang gitu. Jadi kalau yang salah satu yang digaris bawahi tidak diterima kan karena UAS sering mengkafirkan orang di luar Islam, di luar Muslim. Itu kan sesuatu yang
informasi yang mungkin agak konyol juga ya. Karena memang kalau dalam terminologi Islam hanya ada dua, Muslim atau kafir gitu kan, ya kan? Yang harusnya itu sangat dipahami gitu oleh sebuah negara begitu ya, yang memang di dalamnya penduduknya juga Muslim gitu. Artinya ini ada hal di Indonesia sendiri terminologi ini berkembang begitu. Artinya di luar Islam itu jangan dibilang kafir begitu kan, itu sesuatu yang konyol juga begitu. Dan ini dijadikan alat untuk menyudutkan para ulama begitu. Ini kan yang berkembang saat ini seperti itu. Nah, ini kira-kira dari perspektif kebijakan publik ini harus seperti apa, Bang? Ya, menurut saya ini ada satu distorsi informasi yang diperoleh pemerintahan Singapura ya terkait pendapatnya Abdul Somad tadi. Nah, harusnya dia bertanya secara resmi kepada pemerintah Singapura dan juga bertanya kepada Majelis Ulama Indonesia. Dia tanyakan pakai surat resmi apakah Ustadz Abdul Somad ini seorang ekstremis dan seorang yang mengajarkan keterbelahan gitu. Saya kira Majelis Ulama Indonesia akan menyangkal itu. Dan argumentasi Majelis Ulama Indonesia ini cukup untuk merehabilitasi ya status beliau yang tidak boleh landing di Singapura gitu. Dan menurut saya ini harus dilakukan cepat oleh pemerintah Singapura. Pemerintah Singapura dengan cara-cara yang terbuka dan transparan, dia mulai bertanya gitu. Jadi seolah-olah dia mendapatkan satu informasi yang tidak benar dan pemerintah Singapura mau mencari informasi yang lebih betul dan kemudian menggunakan informasi yang lebih akurat tadi untuk mengubah statusnya sebagai yang melarang UAS itu landing di Singapura. Nah, dengan cara itu saya kira pemerintah Singapura malah akan mendapatkan applause dan reputasi pemerintah Singapura di mata publik Indonesia akan semakin meningkat. Itu Bro dalam perspektif kebijakan publik gitu. Tapi kalau pemerintah Singapura juga ingin istilahnya tidak mau memperbaiki reputasinya di publik Indonesia, maka nanti yang rugi adalah pemerintahan Singapura sendiri. Karena kalau kita lihat secara ekonomi, pemerintah Singapura juga banyak tergantung kepada pemerintah Indonesia. Jadi saya kira pilihan-pilihan logisnya, pilihan rasionalnya adalah pemerintah Singapura segera untuk merehabilitasi itu, ya, menyampaikannya secara terbuka dan mempersilakan Ustadz Abdul Somad untuk datang kapanpun ke Singapura, ya, apalagi untuk sekedar berkunjung ke sanak saudaranya beliau. Ya, ini semoga didengar ya, karena memang ini potensi dampaknya besar ya buat Singapura, karena kita tahu Abdul Somad ini mempunyai pengikut yang banyak gitu ya, dan mungkin besar di dalamnya itu adalah turis-turis dari Indonesia yang sering berkunjung ke Singapura begitu ya, yang saya yakin pasti akan tersakiti hatinya begitu kan, melihat ulama panutannya diperlakukan tidak baik dalam tanda kutip seperti itu. Begitu, saya kira ini bukan sekedar ulama atau punya pengikut ya. Saya kira ini sekedar ini adalah masalah dignity, masalah martabat warga negara Indonesia. Ya, ini perlu kita garis bawahi bahwa ini bukan persoalan UAS atau siapa. Ini adalah warga negara Indonesia yang tidak punya kejahatan kriminal, yang tidak dinyatakan sebagai bagian dari ekstremis ataupun teroris, yang dia sebetulnya adalah seperti kita, seperti warga negara Indonesia lainnya gitu loh. Orang yang baik-baik saja, orang yang berkunjung ya ke Singapura gitu loh. Jadi pemerintah Singapura sebenarnya tidak punya alasan untuk melarang orang warga negara Indonesia yang baik ini untuk berkunjung. Toh Singapura juga kan yang menggalakkan tourism. Ya, tourism itulah menjadi backbone-nya ekonomi Singapura gitu. Nah, kalau warga negara Indonesia yang lainnya yang baik-baik ini kemudian menganggap loh kok tidak fair ya, dan kemudian memutuskan untuk tidak lagi berkunjung ke Singapura, kan yang rugi pemerintah Singapura. Ya. Jadi ini satu hal yang perlu dikoreksi kalau menurut saya.
oleh pemerintah Singapura untuk mengkoreksi bahwa tindakan kemarin yang memberikan notice not to lending kepada UAS ini adalah keliru karena basisnya adalah informasi yang tidak benar, dan kemudian mencoba mengkoreksi informasi yang tidak benar itu dengan yang lebih baik gitu. Dan saya kira itu yang terbaik buat pemerintah Singapura saat ini. Nah, saya juga ingin sampaikan bahwa kalau pemerintah Singapura bergerak lambat, ya, ini demonstrasinya ini akan bertambah besar, ya. Dan saat ini ya tidak baik ya buat dua negara gitu. Jadi memang ini jangan dianggap enteng, ini harus dianggap serius. Dan kan sebetulnya Singapura tidak ada ruginya melakukan yang kita sarankan tadi, mengatakan ini informasinya keliru, dia melakukan menyurati MUI, menyurati berbagai stakeholder termasuk Mendagri dan sebagainya, bertanya apakah UAS ini punya track record kejahatan. Kalau tidak ada, oh berarti kami salah informasi, kami izinkan UAS dan siapapun itu untuk datang ke Singapura. Saya kira itu yang paling baik. Oke, kita semua berharap ya semoga masalah ini tidak mengganggu ya stabilitas baik di Indonesia, Singapura ataupun di kawasan ya. Kan kita lagi berproses nih menuju event G20 ya. Artinya jangan sampai masalah-masalah seperti ini, hubungan kedua negara ini justru mengganggu ya stabilitas yang ada di kawasan. Itu kalau menurut saya. Jadi yang dilakukan ini harusnya kita ini kan masih satu rumpun ya, ASEAN ini kan masih satu rumpun, masih keluarga dekat. Kalau kita mau menghadapi berbagai tantangan yang ada di dunia saat ini, maka rumpun ini harus bersatu. Ya, Indonesia, Malaysia, Singapura ini kan bersaudara. Ya, kita harus memperkuat tali persaudaraan sama anak bangsa ini dan kemudian mencari cara-cara untuk mesejahterakan masyarakatnya yang baik, gitu kan? Ya, cara-cara yang benar, dan insya Allah kalau ini kita lakukan, ASEAN ini menjadi negara contoh buat di seluruh dunia. Kenapa? Satu, ekonominya relatif membaik. Yang kedua, di ASEAN ini kan negara dengan multi suku, multi ras, multi bahasa. Dan kita dengan perbedaan sesama anak bangsa ini nggak ada masalah. Bahkan perbedaan itu bukan memecah belah, malah menyatukan kita. Dan kita bisa menjadi contoh dunia. Saya kira itu yang harus dilakukan. Oke, saya pikir cukup clear ya permasalahan ini. Semoga segera ada solusi terbaik lah dari masalah startup global. Baik. Dan saya pikir. Terima kasih bro. Kita cukupkan berarti ya? Ya. Ya bang, sudah cukup ya. Sudah. Baik. Dan jangan lupa untuk pemirsa untuk like, comment, share dan subscribe ANH channel ya, untuk mendapatkan informasi lebih jauh. Terima kasih Bang Matnur atas pencerahannya. Baik, terima kasih Bro Eko, terima kasih Bro Mustafa. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.